Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan pembahasan e-commerce dan e-business yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Ahmad, Nur Ramadan, Indah Fitriah, saya sendiri Naimatul Huda, dan Sandy Pustikasari. Baik, untuk poin pertama langsung saja pengertian e-business. E-business atau bisnis elektronik adalah aktivitas bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk menjalankan berbagai proses bisnis seperti pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan. Kemudian, ada pun kelebihan dan kekurangannya. Baik, langsung saja ke kelebihan dari e-business. Yang pertama ada efisiensi, yaitu otomatisasi proses bisnis dan integrasi digital meningkatkan efisiensi operasional, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua ada jangkauan global, yaitu internet memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia maupun pelosok lainnya untuk memperluas potensi pasar. Yang ketiga ada biaya rendah, yaitu e-bisnis dapat mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan kebutuhan infrastruktur fisik dan mengurangi dokumen. Dan yang terakhir ada pengalaman pelanggan. E-bisnis memungkinkan interaksi yang dipersonalisasikan, diaksesibilitasi 24/7 dengan komunikasi yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada kekurangan dari e-bisnis sendiri. Yang pertama ada keamanan data, yaitu e-bisnis rentan terhadap ancaman dunia maya seperti pencurian data dan serangan cyber lainnya. Yang kedua ada keahlian teknologis, yaitu menerapkan dan mengelola solusi e-bisnis membutuhkan keahlian teknis dan investasi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada persaingan tinggi, yaitu pasar daring yang sangat kompetitif mengharuskan bisnis untuk membedakan diri dan menawarkan nilai tambah. Dan yang terakhir ada kepatuhan hukum. E-bisnis harus mematuhi berbagai hukum dari peraturan terkait privasi data, perlindungan konsumen, dan transaksi daring lainnya. Kemudian kita ke pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan sistem perdagangan dengan menggunakan teknologi internet sebagai media transaksi keuangan. Artinya, e-commerce memungkinkan orang untuk membeli dan menjual barang atau jasa secara online maupun daring, tanpa harus bertemu langsung atau pergi ke toko secara fisik. Kemudian ada kelebihan dari e-commerce sendiri. Yang pertama itu menghemat biaya operasional, yang kedua memperluas jangkauan pasar, yaitu kita tahu sendiri di mana toko-toko seperti Shopee, Tokopedia, Lazada yang dapat diakses oleh semua pihak, orang tua, anak-anak, dan seluruh dunia manapun. Yang ketiga, supaya mudah praktis berbelanja di mana saja dan kapan saja. Jadi kita sebagai konsumen, dimanapun kita berpijak atau dimanapun kita tinggal, kita dapat belanja sesukanya, sepuasnya, dan kita dapat belanja di tempat kita sendiri tanpa harus berpergian ke pasar maupun ke toko swalayan lainnya. Yang terakhir ada proses transaksi lebih cepat. Yang kita tahu apabila kita berbelanja di e-commerce seperti Shopee, Facebook, atau Lazada dan lainnya, kita dapat menggunakan sistem transfer, atau kita dapat mengirim lewat dana melalui bank dan tabungan digital dan dompet digital manapun untuk memenuhi biaya yang kita beli tersebut. Kemudian ada kekurangan dari e-commerce sendiri, yaitu pertama kita ketergantungan jaringan internet, dimana kalau kita membutuhkan sesuatu kita harus memilih tempat strategis supaya kita memiliki jaringan yang luas untuk mengakses suatu aplikasi tersebut, misalnya Shopee. Yang kedua ada masalah privasi dan keamanan data pembeli. Kita sebagai konsumen tentunya kita membuat akun untuk membeli belanjaan dengan akun kita sendiri yang memuat nama, data, nomor telepon, alamat, dan alamat email, di mana itu adalah privasi data kita, keamanan data kita sebagai pembeli, dan itu harus dijaga oleh si penjual tersebut. Itu salah satu kekurangan dari e-commerce. Yang ketiga ada kurangnya interaksi personal antara penjual dan pembeli. Perbedaan e-commerce dengan belanja langsung, e-commerce itu kita hanya menggunakan HP untuk berbelanja. Kita hanya melihat belanjaan, terus kita akan pencet beli di aplikasi tersebut tanpa kita harus tatap muka berinteraksi dengan penjual pembeli. Kalau kita berbelanja langsung, kita dapat melihat penjual, kita tatap muka dan berinteraksi secara langsung terhadap penjual atas barang apa yang kita beli tersebut.
Selanjutnya ada contoh dari e-commerce sendiri. Tadi secara tidak langsung saya sudah sebutkan. Contoh dari e-commerce sendiri itu terdiri dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Google Play Store, App Store, OLX, dan berbagai macam lainnya itu. Selanjutnya ada perbedaan e-business dan e-commerce. Jangkauan dari e-business cukup luas dibandingkan dengan e-commerce, baik dari segi permodalan, sumber daya maupun risiko setelah transaksi dan pembelian barang. Sedangkan e-commerce terbatas pada kegiatan jual beli produk menggunakan platform online. Jika e-commerce cakupannya adalah jual beli, maka e-business lebih kepada edukasi masyarakat mengenai transaksi online. E-commerce hanya sebagian kecil dari elemen e-business yang cukup luas, sebab e-business menyangkut sebuah sistem yang lebih kompleks. Mungkin itu saja yang saya dapat jabarkan dari pengertian e-commerce dan e-business, kekurangan dan kelebihannya, serta contoh dari e-commerce sendiri. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil survei kami dari kelompok 12 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Ahmad, yang kedua Indah Fitriah, yang ketiga Naimatul Huda, yang keempat Nur Ramadan, dan yang terakhir saya sendiri, Sandy Pustikasari. Baik, langsung saja. Hasil survei tentang susu jeli. Susu jeli atau sugoi merupakan minuman yang disukai banyak orang, terutama itu anak-anak atau remaja sampai kalangan orang tua sekalipun. Terus tuh es jeli yang berbahan dasar susu dan jeli memiliki rasa yang segar dan ada tekstur yang kenyal yang bisa menggoyahkan lidah para pembeli. Hal itu yang membuat daya tarik pembeli. Terus rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana memastikan kualitas dan keamanan dari produk es susu jeli tersebut. Yang kedua, bagaimana menentukan atau memilih lokasi penjualan yang strategis. Yang ketiga, apakah ada memiliki strategi penetapan harga khusus untuk menarik pelanggan. Yang keempat, apakah ada promo khusus untuk musim tertentu atau event di Banjarmasin ini, misalnya tuh kayak promo lebaran, hari kemerdekaan, dan lain-lain. Tujuan survei dari kelompok kami ini yang pertama itu ada mengukur efektivitas strategi pemasaran, yang kedua mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, yang ketiga dapat memahami preferensi konsumen. Manfaat survei sendiri, yang pertama sudah pasti tentunya supaya kita mengetahui tingkat kepuasan para pelanggan gitu. Yang kedua ada menilai kualitas produk itu sendiri. Terus yang ketiga meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Hasil dan pembahasan, kewirausahaan dalam konteks penjualan es susu jeli melibatkan beberapa aspek, yaitu produk, price, dan promosi. Pertama, terkait dengan produk, kami memastikan dengan cara melakukan pengecekan barang serta rasa setiap bahan pokok kami, dan itu kami lakukan setelah outlet tutup, sebelum outletnya tutup atau sebelum outletnya buka, dan memastikan kualitas bahan yang dipakainya itu sudah pasti halal dan aman untuk dikonsumsi. Hasil pembahasan yang kedua itu terkait place atau lokasi. Kalau untuk lokasi, kami melihat dari ramainya lalu lalang penduduk pastinya, karena outlet kami sudah agak luas. Untuk pemilihan lokasi tentunya juga dilihat dari jarak sugoi lainnya, misalnya kan dari cabang 1 ke cabang 2 ke cabang 3 atau yang seterusnya itu ada pemilihan lokasi yang sangat strategis gitu. Yang ketiga terkait dengan harga. Untuk harga sendiri, mereka itu menetapkan harga Rp6.000 karena menurut mereka modal yang telah dihitung dan juga dilihat dari pembeli yang usianya rata-rata pelajar, mahasiswa, itu sangat pas di kantong kita gitu. Harga 6.000 ini terbilang cukup untuk kami penjual dan pembeli, jadi menyesuaikan dengan daya beli konsumen. Hasil dan pembahasan.
Terkait promo biasanya setelah membuka outlet 2 hari, Sugoi atau es susu jelly ini mengadakan promo beli 2 gratis 1 supaya menarik perhatian pelanggan terhadap outlet yang baru buka. Dan juga biasanya berbagi makanan minuman gratis pada hari Jumat. Selebihnya itu menurut si penjualnya ini belum ada promo spesial di hari-hari besar gitu. Berikut adalah dokumentasi dari hasil survei kelompok kami. Tantangan dan peluang. Tentunya banyak juga pesaing yang memiliki outlet susu jelly ini. Misalnya yang sejenis seperti Sugoi juga tapi bukan Sugoi gitu namanya, atau susu jelly lah dan lain sebagainya. Tantangan ini harus menjadi konsisten terhadap rasa bahan produk yang kami sajikan terhadap pelanggan. Peluangnya sendiri karena kami sudah memiliki puluhan outlet, jadi nama kami Sugoi sudah cukup familiar. Nah, nama yang maksud di sini nih Sugoi itu sudah terkenal gitu, sudah dikenal oleh kalangan pelajar, mahasiswa atau lingkup lainnya. Sehingga kalau kita ngeliat Sugoi, ini nih yang enak, yang terkenal itu, jadi tertarik untuk para pelanggannya itu untuk membeli gitu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang hasil survei. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitriah dari kelompok 12 dan di sini saya ingin melanjutkan materinya yaitu tentang risiko penjualan. Jadi, dari konsep risiko penjualan itu sendiri adalah potensi kerugian atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam proses menjual produk atau jasa. Risiko ini muncul karena berbagai faktor seperti fluktuasi permintaan, terus persaingan pasar, perubahan tren konsumen, dan masalah logistik. Risiko penjualan Sugoi adalah kemungkinan kerugian atau ketidakpastian yang dihadapi dalam menjual minuman susu jelly, terutama dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan, persaingan pasar, risiko harga, dan risiko bahan baku. Dan juga konsep risiko penjualan menurut para ahli yaitu dari Brigham dan Houston pada tahun 2014 mendefinisikan risiko bisnis sebagai ketidakpastian pada perkiraan pendapatan operasi perusahaan di masa mendatang. Risiko bisnis ini mewakili tingkat risiko dari operasi perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Dan juga faktor penyebab risikonya yaitu yang pertama ada perubahan kondisi pemasaran dan juga ada masalah produksi, terus persaingan dengan produk serupa, juga kenaikan harga bahan baku, kurangnya strategi promosi, dan juga varian rasa yang terbatas. Dan dampaknya yaitu yang pertama pada penurunan penjualan, penurunan permintaan karena tren konsumen yang berubah, musim, atau kondisi ekonomi, kehilangan pelanggan kepada kompetitor yang menawarkan produk atau layanan yang lebih menarik. Dan dampak selanjutnya yaitu pada penurunan keuntungan, kenaikan harga bahan baku yang tidak dapat diatasi dengan kenaikan harga jual, penurunan harga jual karena persaingan harga yang ketat, dan kehilangan pelanggan karena kualitas produk yang menurun. Dan juga dampaknya pada ketidakstabilan produksi. Jadi kesulitan mendapat bahan baku berkualitas atau jumlah yang cukup. Penurunan kualitas produk karena bahan baku yang tidak memenuhi standar. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu identifikasi produk susu jelly atau Sugoi. Jadi es susu jelly adalah minuman berbahan dasar susu yang dicampur dengan jelly beraneka rasa dan tekstur.
variasi susu misalnya seperti susu full cream atau low fat, dan jelly yang beraneka rasa misalnya rasa buah, coklat, dan kopi bisa menjadi pilihan. Rasa sugoi dapat menawarkan berbagai varian rasa seperti rasa stroberi, coklat, mangga, blueberry, dan melon. Dengan bahan baku yaitu susu segar, bubuk rasa, jelly siap pakai, dan es batu. Dan peralatannya yaitu blender, shaker, dispenser jelly, cup dan sedotan, dan mesin seller untuk kemasan cup. Selanjutnya itu identifikasi harga susu jelly atau sugoi. Jadi susu jelly biasanya dijual dengan harga yang terjangkau, misalnya di kisaran 5.000 sampai 10.000 rupiah per cup, tergantung variasi rasa dan tambahan, topping, dan tempat outlet. Selanjutnya yaitu identifikasi promosi susu jelly atau sugoi. Promosi melalui media sosial itu misalnya seperti Instagram, TikTok, atau Facebook dengan foto dan video yang menarik. Dan bisa juga promo harga, misalnya seperti diskon atau beli satu gratis satu untuk menarik minat pembeli. Selanjutnya yaitu identifikasi tempat susu jelly atau sugoi. Itu bisa di gerobak atau booth, yaitu jualan di tempat strategis seperti di pinggir jalan, depan sekolah, pusat perbelanjaan, atau dekat area perkantoran. Bisa juga di kafe atau kedai kecil. Jika ingin lebih eksklusif, bisa dibuka di kafe atau kedai yang menjual es susu jelly dan varian minuman lainnya. Selanjutnya itu upaya untuk mengatasi risikonya, yaitu pertama, meningkatkan strategi pemasaran. Memanfaatkan media sosial. Itu sugoi dapat aktif memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk membangun brand awareness, berinteraksi dengan pelanggan, dan mempromosikan produk mereka secara efektif. Selanjutnya, sugoi dapat menciptakan promosi menarik seperti diskon, paket hemat, atau promo khusus di hari tertentu untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas produk. Dapat mengembangkan varian rasa yang baru untuk menyediakan pilihan yang lebih beragam kepada pelanggan dan menarik minat konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, sugoi dapat meningkatkan kualitas bahan baku yang dapat digunakan untuk memastikan produk mereka memiliki rasa yang konsisten dan berkualitas tinggi. Nah, ini dokumentasi kami saat survei. Yang pertama itu di Jalan Raya Yudhistira Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Terus di Jalan Setia Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Yang ketiga itu Sungai Mia Jalan Sultan Adam, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dan yang terakhir itu di Sungai Mia Jalan Sultan Adam sama di Banjarmasin Utara. Untuk kesimpulannya, dengan menambahkan rasa baru dan meningkatkan kualitas bahan baku, sugoi dapat memenuhi beragam selera konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membedakan produk mereka dari kompetitor. Dengan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan kualitas produk, sugoi dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.